Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur semuanya, dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Aku pernah dianggap tak pantas dicintai, hanya karena aku miskin. Tapi siapa sangka, pria yang dulu menolakku, kini menatapku dari kejauhan saat aku berjalan di samping suamiku, seorang miliarder yang dulu hanyalah klienku. Untuk kisah lengkapnya langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Nadia, umurku 26 tahun. Setiap pagi aku selalu membuka butik kecil di sudut gang sempit daerah Tanah Abang. Di tempat itulah aku menambal mimpi, menjahit baju untuk orang lain, sambil diam-diam menjahit nasibku sendiri. Aku tidak punya apa-apa, kecuali cinta dan semangat. Cinta itu bernama Raffi, pria sederhana yang ku kenal sejak kami masih duduk di bangku SMA. Dulu, kami sering bercanda bahwa kelak, jika sudah sukses, kami akan membuka toko baju bersama. Aku yang menjahit, dia yang berjualan. Dan anehnya, mimpi itu membuat hidupku terasa cukup. Setiap kali melihat wajah Raffi yang selalu tersenyum saat menjemputku sepulang kerja, rasa lelahku hilang seketika. Suatu hari nanti, kita pasti sukses, Nat, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku percaya sepenuhnya. Bagiku, cinta yang tulus akan cukup untuk membuat segalanya terasa mudah. Sore itu, langit Jakarta memerah. Aku menutup butik dengan hati riang. Hari ini aku mendapat pelanggan baru yang memesan 2 gaun pesta. Tidak banyak, tapi cukup untuk menambah tabungan kecil yang kutulis di buku lusuh. Tabungan untuk masa depan kami. Raffi pasti senang dengar kabar ini, gumamku. Aku berjalan menuju halte tempat kami biasa bertemu. Dan seperti biasa, Raffi sudah menunggu dengan senyum manis di wajahnya. Kami duduk di bangku beton, berbagi gorengan dan mimpi. Nat, aku baru dapat kabar, katanya tiba-tiba. Aku diterima kerja di perusahaan properti, gajinya lumayan besar. Aku menatapnya dengan bahagia. Serius, Vi? Wah, aku bangga banget. Dia senyum, tapi matanya seperti memandang jauh. Seakan ada sesuatu yang tak ia ucapkan. Aku pingin kita segera nikah. Tapi aku juga pingin punya kehidupan yang lebih dari sekedar pas-pasan. Aku hanya diam. Aku tahu Raffi ambisius. Tapi aku pikir itu wajar. Semua orang ingin hidup lebih baik. Yang tidak kusadari, ambisi itu kelak akan menjadi jurang yang memisahkan kami. Malamnya aku menatap lanting-lanting kamarku yang sederhana. Ada rasa hangat di dada setiap kali mengingat kata-kata Raffi. Aku percaya kami sedang menuju masa depan yang indah. 2 anak manusia yang berjuang dari bawah. Aku tak tahu bahwa keindahan itu hanya sementara. Aku masih buta oleh cinta. Dan belum siap menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak selalu menghargai ketulusan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku semakin sibuk di butik, sementara Raffi jarang menghubungi. Katanya pekerjaannya menuntut banyak waktu. Aku percaya, seperti biasanya. Sampai pada suatu hari nanti, aku akan tahu bahwa kepercayaan pun bisa menjadi senjata yang paling menyakitkan. Hari itu, aku datang ke kantor Raffi membawa bekal makan siang kesukaannya. Nasi ayam mentega dan sambal mata buatan tanganku sendiri. Aku ingin memberikan kejutan kecil karena sudah lama kami tak sempat makan bersama. Namun, langkahku berhenti di depan pintu kaca besar bertuliskan PT Mega Properti Sejahtera. Di dalam, kulihat Raffi sedang berbicara dengan seorang wanita cantik bergaun elegan. Mereka tertawa bersama, begitu akrab, hingga membuatku ragu untuk masuk. Aku berdiri di sana, menatap dari balik kaca, sambil menggenggam kotak makan yang mulai terasa berat di tangan. Ketika akhirnya aku memberanikan diri mengetuk pintu, ekspresi wajah Raffi berubah. Senyumnya memudar, seolah kedatanganku membuatnya malu. "Nad, kamu ngapain kesini?" Suaranya datar,
seperti bukan Raffi yang dulu ku kenal. Aku cuma mau bawain makan siang. Aku kangen, jawabku pelan. Wanita itu tersenyum tipis sambil memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan yang membuatku sadar betapa sederhananya aku di mata mereka. "Oh, jadi ini pacarmu Raffi?" tanyanya dengan nada ringan tapi menusuk. Raffi menunduk sebentar, lalu menjawab dengan nada yang sulit kupercaya. "Dulu, iya. Tapi sekarang kita cuma teman." Waktu seolah berhenti. Aku berdiri terpaku, menatap wajahnya yang tak lagi menatapku. Rasanya seperti semua suara di dunia mendadak hilang, digantikan dengan dentuman pelan di dada yang tak bisa berhenti. "Teman?" ulangku lirih. Raffi menghela napas panjang. "Nad, aku gak mau bohong. Dunia kerjaku sekarang beda. Aku harus bergaul dengan orang-orang besar. Aku gak bisa terus hidup sederhana kayak dulu." Dia menatapku dengan tatapan yang membuatku ingin menangis. Tapi air mataku enggan jatuh. "Kamu orang baik, Nad. Tapi kita gak selevel." Kalimat itu menancap dalam, lebih tajam dari pisau manapun. Aku berjalan pergi tanpa menoleh. Di trotoar, aku membuka kotak makan yang tadi kubawa. Uap hangatnya sudah menguap, dan rasanya pahit bahkan sebelum aku menyentuhnya. Malam itu aku duduk di kamar sambil menatap benang-benang jahit di mejaku. Air mata menetes pelan, membasahi kain yang belum sempat kujahit. Aku bertanya dalam hati, apa salah mencintai dalam kesederhanaan? Namun di tengah keputusasaan itu, ada satu hal yang tak padam. Tekadku. Jika dunia menolakku karena aku miskin, maka aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa belas kasihan siapapun. Sejak malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menangis karena cinta yang merendahkan. Aku akan bangkit, dan dunia akan melihat siapa Nadia sebenarnya. Kalimat itu terus terulang di kepalaku setiap pagi ketika aku menatap bayangan diri di cermin. Wajahku mungkin terlihat lelah, tapi ada api kecil yang menyala di mataku. Api yang lahir dari luka. Hari-hariku kembali penuh dengan suara mesin jahit, bunyi gunting kain, dan aroma benang baru. Butik kecilku menjadi satu-satunya tempat yang membuatku merasa masih punya arti. Tapi tetap saja, pelanggan semakin sedikit dan tagihan terus menumpuk. Beberapa kali aku hampir menyerah. Tapi setiap kali rasa putus asa datang, aku mengingat wajah Raffi saat mengatakan aku tidak selevel. Kalimat itu menjadi cambuk, membuatku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa harus menjadi bayangan siapapun. Suatu sore, seorang pria datang ke butikku. Ia tampak berwibawa, mengenakan kemeja putih sederhana namun terlihat mahal. "Permisi, saya dapat rekomendasi butik ini dari rekan saya. Bisa bantu buatkan jas untuk acara gala," katanya sopan. Aku mengangguk, meski jantungku berdetak cepat. "Bisa Pak, silahkan duduk, saya Nadia." Ia tersenyum. "Saya Adrian." Entah mengapa, dari cara bicaranya yang tenang dan ramah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada pandangan menilai dari ujung kepala ke kaki. Ia berbicara denganku seolah aku setara. Selama proses pengukuran, kami banyak berbicara. Adrian ternyata seorang pengusaha muda yang baru membuka yayasan sosial untuk membantu pengrajin kecil. Saat mendengar ceritaku tentang butik ini, matanya berlinar. "Kamu hebat, Nadia. Tidak banyak orang yang masih bertahan di tengah tekanan. Kamu tidak hanya menjahit kain, tapi juga keberanian." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata yang menumbuhkan semangat seperti itu. Hari-hari berikutnya, Adrian sering datang untuk fitting jasnya. Setiap kali ia datang, butikku terasa lebih hidup. Kadang ia membawa makanan, kadang sekedar mampir untuk bertanya apakah aku sudah makan siang. Sikapnya hangat, tapi aku tetap menjaga jarak. Aku takut.
takut kecewa lagi. Namun suatu hari, saat aku menutup butik dan hujan turun deras, Adrian muncul membawa payung. "Kamu belum pulang, nanti sakit loh," katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa menunduk. "Terima kasih Pak Adrian." "Panggil saja Adrian. Dan jangan terlalu kuat menanggung semuanya sendirian." Ucapannya seperti menembus dinding yang selama ini kutegakkan. Air mataku hampir jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena aku merasa dihargai lagi. Malam itu, aku menatap jahitan yang belum selesai. Di dalam hatiku tumbuh harapan baru, harapan yang tak berani kuakui. Mungkin kali ini Tuhan sedang memberiku kesempatan kedua. Namun aku juga tahu, kesempatan tidak datang tanpa ujian. Karena semakin tinggi aku berani bermimpi, semakin kuat pula angin yang akan berusaha menjatuhkanku. Dan benar saja, angin itu datang dalam wujud yang paling tak kuduga. Hari itu, butikku mulai ramai. Berkat dukungan Adrian, aku mendapat banyak pesanan dari klien besar. Gaun-gaunku mulai dikenal, bahkan sempat dipamerkan di sebuah acara amal. Rasanya seperti mimpi. Aku tersenyum setiap hari, meski tubuhku nyaris tak pernah beristirahat. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi membuat tanganku gemetar. "Kamu pikir bisa naik derajat dengan memanfaatkan pria kaya? Dasar perayu murahan." Aku terdiam lama, menatap layar ponsel yang kini terasa begitu dingin. Awalnya kupikir itu hanya pesan iseng. Tapi beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar di kalangan pelanggan bahwa aku mendekati Adrian hanya demi uang dan koneksi bisnis. Suara-suara berbisik terdengar di setiap sudut butik. Katanya, dia cuma penjahit biasa, tapi sekarang deket sama pengusaha muda itu ya? Ih, cepet banget naiknya. Pasti ada sesuatu di baliknya. Aku menahan air mata. Semua kerja keras, semua lembur sampai larut malam, seolah hilang begitu saja, digantikan tatapan curiga dari orang-orang. Puncaknya terjadi ketika aku bertemu Raffi di sebuah acara pameran busana. Ia datang menghampiriku dengan senyum miring yang tak asing. "Hebat juga kamu sekarang, Nat. Dari penjahit kecil jadi social climber." Aku menatapnya dengan marah. "Aku bekerja keras untuk ini, Raffi. Jangan merendahkan. Terserah kamu mau bilang apa, tapi orang-orang tahu kok. Kamu sekarang cuma numpang nama Adrian. Kamu pikir dia beneran sayang sama kamu? Dia cuma kasihan." Kata-katanya menusuk seperti duri di dada. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tak keluar. Orang-orang mulai melirik, bisik-bisik di sekitar kami. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Di kamar, aku menatap cermin, mencari Nadia yang dulu percaya diri. Tapi yang kulihat hanya bayangan rapuh dengan mata sembat. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Adrian. Kami bertemu di kafe langganan kami, tempat di mana dulu ia sering menyemangatiku. "Ada apa, Nadia? Kamu kelihatan berbeda?" tanyanya lembut. Aku menunduk, mencoba menahan getar di suaraku. "Adrian, orang-orang bicara buruk tentang aku, tentang kita. Aku nggak mau namamu rusak gara-gara aku." Ia terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan teduh. "Kamu pikir aku peduli dengan omongan orang?" "Tapi aku peduli," potongku cepat. "Aku nggak sanggup lihat kerja kerasmu dicurigai gara-gara aku." Air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Maaf Adrian, aku harus menjauh dulu, biar semuanya tenang." Adrian mencoba menahanku. "Nadia, jangan pergi. Aku percaya sama kamu." Aku hanya tersenyum getir. Percaya saja tidak cukup. Dunia ini cepat menilai, tapi lambat memahami. Aku harus melindungi kamu dari diriku sendiri. Aku berjalan pergi tanpa menoleh,
Seperti dulu saat meninggalkan Raffi. Tapi kali ini, bukan karena ditolak, melainkan karena aku ingin menjaga harga diri. Malam itu, aku kembali duduk di ruang jahitku yang sunyi. Benang-benang berserakan, gaun setengah jadi terletak tak berdaya, seperti hatiku. Aku menatap langit-langit dan berbisik pelan. Kalau ini ujian, Tuhan, aku siap. Tapi tolong, jangan biarkan aku kehilangan diriku lagi. Aku tahu, badai belum berakhir. Tapi aku juga tahu, hanya badai yang bisa menguji seberapa kuat akar sebuah pohon. Hari-hari setelah keputusanku menjauh dari Adrian terasa hampa. Butikku sepi, dan semangatku seperti ikut menghilang bersama senyumannya. Mesin jahit yang dulu selalu berbunyi, kini dia membisu, seolah ikut merasakan kesedihanku. Namun setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat kata-kataku sendiri, bahwa aku tidak akan menangis karena cinta yang merendahkan. Kali ini, aku berjuang bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai menerima pesanan lagi. Sedikit demi sedikit, aku kembali menjahit dengan tangan gemetar namun hati tegas. Setiap tusukan jarum adalah bentuk perlawanan terhadap takdir yang berusaha menjatuhkanku. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan atap butikku bocor, seseorang mengetuk pintu. Saat kubuka, aku hampir tak percaya. Adrian berdiri di sana, basah kuyup, membawa payung yang sudah patah di ujungnya. Nadia, suaraku bergetar. Kenapa kamu menghilang begitu saja? Aku mencarimu kemana-mana. Aku terdiam. Hatiku berdebar hebat, tapi aku menahan diri. Aku cuma gak mau bikin kamu susah. Bikin susah? Ia mendekat, menatapku dalam. Kamu pikir aku datang waktu hujan begini karena kasihan? Aku datang karena aku butuh kamu, Nat. Aku percaya kamu bukan seperti yang mereka bilang. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Tapi luka yang dulu belum sembuh masih terasa. Adrian, kamu gak tahu rasanya jadi aku. Dihina karena miskin, diragukan karena berjuang sendirian. Aku takut semua ini cuma akan berakhir sama seperti dulu. Adrian menggenggam tanganku pelan. Aku gak peduli seberapa keras masa lalumu. Aku cuma ingin jalan bareng kamu ke depan. Kalau kamu jatuh, biar aku bantu berdiri. Tapi jangan pernah berhenti percaya sama dirimu sendiri. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena kali ini ada seseorang yang tidak mencoba menyelamatkanku, melainkan menemani perjuanganku. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku dan Adrian mulai bekerja sama dalam proyek sosialnya, membantu para penjahit kecil yang hampir bangkrut. Kami turun langsung ke lapangan, memberi pelatihan dan modal usaha. Aku melihat wajah-wajah penuh harapan. Dan di antara mereka, aku melihat diriku sendiri beberapa tahun lalu. Gadis yang pernah diremehkan, tapi menolak menyerah. Di saat itulah, aku benar-benar memahami arti cinta sejati. Bukan yang membuat kita bergantung, tapi yang membuat kita berani berdiri. Namun tak semua orang senang melihat kebahagiaan orang lain. Suatu malam, aku menerima pesan dari Raffi. Selamat, Nat. Ternyata kamu berhasil juga. Tapi jangan lupa, semua ini dimulai dari rasa ingin membuktikan bukan karena cinta. Kamu menang, tapi kamu tetap bukan siapa-siapa tanpanya. Aku membaca pesan itu lama, lalu tersenyum. Dulu kata-katanya bisa menghancurkanku. Tapi sekarang aku sudah tidak sama. Aku tidak membalas, karena aku tahu, pembalasan terbaik bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kehidupan yang tenang dan bermakna. Malam itu, aku duduk di teras butikku, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan.
Aku sadar, cinta sejati tak datang untuk menggantikan luka, tapi untuk menyembuhkannya perlahan. Dan dalam diam, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah memaafkan masa laluku. Kini saatnya memulai lagi. Bukan dari luka, tapi dari keberanian. Wanita itu turun dari mobilnya dengan anggun. Gaunnya sederhana tapi elegan, dan aroma parfumnya menguar lembut terbawa angin sore. Aku terpaku. Aku mengenalnya, Nadia, teman kuliahku dulu, yang dulu selalu jadi pusat perhatian karena kecantikannya dan kecerdasannya. Arka? Suaranya lembut tapi membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Aku gugup. Nadia, kamu masih ingat aku? Dia tersenyum kecil. Tentu ingat, kamu sering bantu aku ngerjain tugas dulu. Aku nggak nyangka kamu sekarang punya warung di sini. Aku menelan ludah, sedikit malu. Iya, beginilah aku sekarang. Hidup sederhana, tapi cukup. Matanya menatapku lama. Ada sesuatu di sana yang membuat dadaku hangat. Tapi sebelum aku sempat menebak apa, dia berkata pelan. Kamu tahu nggak, dulu aku sempat suka sama kamu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku terpaku. Apa? Tanyaku tak percaya. Dia tersenyum. Tentu ingat. Kamu sering bantu aku merjain tugas dulu. Aku nggak nyangka kamu sekarang punya warung di sini. Aku menelan ludah. Sedikit malu. Iya, beginilah aku sekarang. Hidup sederhana, tapi cukup. Matanya menatapku lama. Ada sesuatu di sana yang membuat dadaku hangat. Tapi sebelum aku sempat menebak apa, dia berkata pelan. Kamu tahu nggak, dulu aku sempat suka sama kamu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku terpaku. Apa? Tanyaku tak percaya. Dia tersenyum. Tapi, waktu itu, kamu sibuk mengejar satu orang yang malah ninggalin kamu demi uang. Hatiku langsung tertusuk. Tentu yang dia maksud adalah Rani, mantanku. Luka itu masih terasa, meski sudah lama berlalu. Nadia lalu menatap warungku, lalu menatapku lagi. Kamu masih punya mimpi, Arka? Aku diam. Pertanyaan itu terasa dalam sekali. Aku dulu pengen buka usaha besar, jawabku lirih. Tapi hidup berubah, dan aku harus realistis. Dia tersenyum tipis lalu mengeluarkan kartu nama dari tasnya. Datanglah ke restoran milikku besok. Aku butuh orang yang jujur, sederhana, dan pekerja keras, seperti kamu. Aku memandang kartu itu lama. Nama restorannya besar dan terkenal. Aku tak tahu harus senang atau takut, tapi satu hal pasti, inilah peluang yang tak akan datang 2 kali. Malam itu, aku tak bisa tidur. Dalam hatiku ada perasaan aneh, harapan, takut, dan mungkin sedikit cinta yang lama tertunda. Tapi aku tak tahu, langkah kecil menuju restoran itu esok hari akan mengubah seluruh hidupku.